Bab 781 Aku akan bertanggung jawab atasmu. Hehe. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga. Saat kau mulai bertingkah berbeda, aku tahu kau pasti akan mencoba menipuku. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan melahirkan satu untukmu. Jangan khawatir tentang itu. Keterus-terangan Ji Qingyan membuat Lin Yi bingung. Janji seperti itu seharusnya berbobot lebih dari 1000 pon. Hal yang sama terjadi pada Li Chuhan dan Ji Qingyan. Kalau begitu beres, kata Lin Yi, makan dulu makananmu. Kamu harus sembuh bagaimanapun caranya. Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Tapi kenapa ada makanan penutup pagi-pagi begini? Apa tidak ada yang lebih ringan? Kamu tidak suka makan ini. Aku khusus membuatnya untukmu. Tapi makan ini di pagi hari rasanya terlalu berminyak. Ji Qingyan melanjutkan, tidak mudah bagiku untuk menurunkan berat badan seperti ini. Jika aku terus memaksakan diri, aku akan butuh lebih dari beberapa hari untuk pulih. Baiklah. Kesehatan adalah hal terpenting. Kurasa kau ingin membuatku gemuk dan merasa senang. Apa aku terlihat egois? Kenapa aku harus melakukan hal seperti itu? Kalau aku tahu, kau memang orang seperti itu. Ia mengambil roti nanas yang masih hangat dan perlahan merobeknya. Lalu ia mulai memakannya seperti seorang wanita. Ngomong-ngomong, kenapa kamu senggang akhir-akhir ini? Apakah ada yang salah? Tidak apa-apa. Bukankah aku sudah pulang untuk tinggal di sana beberapa hari ini? Ibu ingin kamu datang ke rumahku untuk makan, jadi aku ingin bertanya apa pendapatmu tentang ini. Tentu, ayo pergi malam ini. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa pergi kapanpun kamu punya waktu. Aku tidak berencana memaksamu. Karena para tetua sudah bicara, lebih baik kita pergi sesegera mungkin. Masalah ini tidak bisa ditunda. Tanggapan Lin Yi menyenangkan Ji Qingyan. Kau benar. Kalau kau tidak memperhatikan hal-hal ini, ayahku mungkin tidak akan mengizinkanku menikah denganmu. Jika dia tidak mengizinkanmu menikah denganku, aku akan naik bus dan membeli tiket. Naik bus dan beli tiket. Kalau kamu tidak mengerti, tanya saja He Yuan. Dia mengerti semuanya. Ji Qingyan tidak begitu mengerti apa artinya naik bus sebelum membeli tiket, tetapi dengan lingkungan saat ini, dia segera mengerti apa artinya. Apa gunanya? Lagi pula keluargaku tidak akan mengakuimu. Lalu, bisakah kau tahan melihat anakmu tanpa seorang ayah? Aku bisa. Ji Qingyan mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah-olah dia baru saja memenangkan pertempuran. Kalau kau sanggup membiarkan anak itu kehilangan ayahnya, aku tak bisa berkata apa-apa, kata Lin Yi. Aku bahagia dengan apapun. Aku tak peduli dengan yang lain. Lin Yi, percaya atau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati. Ji Qingyan meletakkan roti nanas di tangannya dan bergegas menuju Lin Yi, bahkan menggigit tangannya. Kamu anjing. Sakit banget kalau kamu gigit aku. Siapa suruh kau bicara omong kosong, kata Ji Qingyan dengan marah. Kalau kau berani bicara begitu lagi, aku tidak akan tinggal bersamamu lagi. Melihat Ji Qingyan benar-benar tidak senang dan berlinang air mata, Lin Yi menyadari bahwa leluconnya telah menyentuh titik sensitifnya. Kenapa kamu menangis? Aku akan bertanggung jawab, berapapun anak yang kamu lahirkan. Aku tidak akan melahirkan anak untukmu. Kalau begitu aku akan menjagamu. Puff. Setelah diejek Lin Yi, Ji Qingyan tersenyum di sela-sela tangisannya. Jangan bilang begitu lagi. Tentu saja. Sesuai perintahmu. Lebih seperti itu. Emosi Ji Qingyan berfluktuasi liar, tetapi tidak memengaruhi nafsu makannya. Dia juga tahu bahwa Lin Yi tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, hal itu tidak nyaman untuk didengar. Setelah makan, Ji Qingyan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum berganti pakaian dan keluar. Lin Yi melihat arlojinya. Bahkan belum jam 9, jadi dia kembali ke kamarnya. Kring kring kring. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Zhang Xiaoyu. Kakak Lin, kamu sibuk? Tidak apa-apa. Ada apa? Saya tidak ada kegiatan. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda punya rencana untuk streaming dalam waktu dekat. Saya bisa membantu Anda mempersiapkannya terlebih dahulu. Saya tidak punya rencana untuk ini. Silakan pergi ke grup dan lihat. Kami akan menyiarkan apapun yang ingin ditonton penonton. Silakan saja sesuka mereka. Lalu aku akan pergi ke kelompok itu dan mengumpulkan pendapat semua orang. Oh benar juga, aku benar-benar punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu, kata Lin Yi. Beberapa hari yang lalu, Lilin menelepon saya. Dia bilang beberapa hari terakhir ini ada siaran langsung kesejahteraan masyarakat untuk para petani. Pelajari masalah ini. Sepertinya akan ada acara besar yang akan datang. Siapa Lilin? Apa dia bisa diandalkan? Dia direktur pemasaran Douyu. Apa menurutmu orang ini tidak bisa diandalkan? Kak Lin, kamu hebat sekali. Belum genap setengah bulan kamu mulai streaming, dan kamu sudah menghubungi direktur pemasaran Douyu. Aku iri sekali. Apa yang membuatmu iri? Aku jauh lebih hebat daripada Lilin. Hehe, kamu benar,
kata Zhang Xiaoyu. Namun, ada siaran langsung kesejahteraan masyarakat untuk petani setiap tahun. Sepertinya kita harus memilih beberapa produk mereka untuk dijual. Apakah Anda punya pendapat tentang hal ini? Saya bisa membantu Anda memberikan saran. Lin Yi berpikir sejenak. Karena ini siaran langsung untuk kesejahteraan masyarakat, kita harus berhati-hati. Aku akan merencanakannya dulu dan menghubungimu nanti. Waktu siaran langsungnya juga belum dikonfirmasi, jadi mari kita tunggu dulu. Baiklah, aku akan menunggu kabarmu. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi beristirahat di rumah sebentar, lalu mencari beberapa pakaian dan pergi ke Tonghua Electronics, bersiap untuk melihat situasi di sana. Setelah berkendara selama 1 jam, ia segera tiba di kawasan industri, di mana ia menyadari bahwa jalan yang digali telah ditimbun kembali. Namun, belum sepenuhnya rampung. Masih ada beberapa pekerjaan tersisa yang harus diselesaikan. Selain itu, Lin Yi juga melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan Tonghua Electronics. Kerumunan itu tidak sedikit. Setidaknya ada 100 orang berkumpul di sana. Bos Lin, kamu di sini. Melihat Lin Yi datang, Sun Baoguo dan Wu Guang menyapanya. Kudengar kamu dipukuli kemarin. Bagaimana keadaanmu? Apakah lukanya serius? Sun Baoguo terkekeh. Terima kasih atas perhatian Anda, Presiden Lin. Ini bukan masalah besar. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Lin Yi. Nanti aku akan menelepon Presiden Ji dan memberimu lebih banyak bonus. Terima kasih atas kerja kerasmu kemarin. Presiden Lin, Anda terlalu sopan. Kami tidak terluka. Kami malu menerima hadiah ini. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kamu pantas mendapatkannya. Lin Yi menepuk bahu Wu Baoguo. Kalian kerjakan sisanya dengan baik. Jangan mengambil jalan pintas. Kualitasnya harus lebih baik dari sebelumnya. Jangan takut mengeluarkan uang. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami mengerti. Lin Yi mengangguk dan melaju ke pintu masuk Tonghua Electronics. Namun, situasi di sini tidak seoptimis yang dibayangkannya. Situasinya tampak agak kacau. Apa yang dilakukan kedua keluargamu? Begini cara kalian berbisnis, tanya Wang Ran. Bab 782 kau menyanjungku. Di pintu masuk pabrik elektronik Tonghua, ada sekelompok besar orang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, tetapi banyak juga wanita. Mereka berpakaian sangat normal dan memancarkan aura orang-orang sederhana dan biasa. Sementara itu, Wang Ran berdiri di pintu masuk dan berdebat dengan kedua kelompok tersebut. Lin Yi memandang dua kelompok lainnya dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Salah satunya adalah Zhang Yanchun, yang berpindah dari Tonghua Electronics ke Asia New Technologies. Yang lainnya adalah Wang Fu, yang lari ke Huike Electronics. Gadis kecil, apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak akan membiarkan kami merekrut pekerja seperti biasa? Orang yang berbicara berdiri di samping Wang Yanchun. Ia mengenakan setelan jas dan berusia 30-an. Ia memancarkan aura yang anggun. Nama pria itu adalah Zhao Xin, dan dia adalah manajer SDM Asia New Technologies. Dia selalu bertanggung jawab atas perekrutan di pabrik. Benar, kamu memang terlihat pendiam, tapi aku tidak menyangka kamu ternyata cerewet. Kamu sama sekali tidak berakal sehat. Orang yang berbicara berdiri di samping Wang Fu. Namanya Liu Ruidong, dan ia berpakaian mirip dengan Zhao Xin. Ia adalah manajer SDM Huike Electronics. Apa maksudmu aku tidak masuk akal? Kita sudah pasang iklan lowongan kerja, dan mereka datang melamar, tapi kalian malah memanfaatkan gaji tinggi untuk merebut mereka. Kalian terlalu tidak bermoral, bantah Wang Ran. Selama proses ini, Lin Yi melihat pertumbuhan Wang Ran. Dulu sewaktu sekolah, dia adalah seorang gadis kecil yang gagap dan bahkan tidak berani menatap langsung ke arah lawan bicaranya. Namun, sekarang, dia bahkan bisa berdiri di depan umum dan berdebat dengan orang lain. Kecepatan pertumbuhannya terlihat dengan mata telanjang. Namun, mengapa kedua orang idiot ini masih mencari masalah? Mungkinkah Wang Yaxin dan Sun Yongning belum dibebaskan? Kedua pabrik kami telah memperluas lini produksi dan memiliki sumber daya yang memadai. Tidak bisakah kami mengeluarkan biaya tinggi untuk merekrut pekerja? Ini adalah persaingan yang jahat. Zhao Xin mengangkat bahu. Terserah kau saja. Aku tidak peduli. Lagi pula, kami di sini untuk merekrut orang. Lagi pula, jalan ini bukan milik keluargamu. Kami tidak ilegal berada di sini. Saudara-saudara, lihat pabrik ini. Sudah mati. Tidak ada orang di dalamnya. Kalau kalian datang ke sini untuk bekerja, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu membayar gaji kalian, kata Liu Ruidong lantang. Beda di kedua pabrik kami. Keduanya perusahaan ternama di negara ini. Mereka tidak hanya kaya dana, tetapi juga menyediakan makanan dan akomodasi. Yang terpenting, gaji yang kami tawarkan lebih tinggi daripada di sini. Bukankah semua orang datang ke Zonghai untuk mendapatkan lebih banyak uang?
Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang pilihan terbaiknya. Mendengar kata-kata Liu Ruidong, para pekerja yang datang melamar pekerjaan mengangguk diam-diam. Meskipun mereka datang ke sini karena melihat pengumuman rekrutmen dari Tonghua Electronics, saat itu perusahaan lain sedang membayar lebih. Oleh karena itu, mereka akan bekerja untuk penawar tertinggi. Mereka akan mencari siapapun yang memberi mereka gaji lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan kepentingan mereka sendiri. Kamu bilang kamu akan menyediakan makanan dan akomodasi, dan kamu akan membayar kami tambahan 100 yuan, kan, kata seorang pria berkulit gelap. Tentu saja, perusahaan kami sangat besar. Kami tidak kekurangan uang sedikit pun. Tentu saja kami akan melakukan ini. Baiklah, kami akan bergabung denganmu. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain merespons satu persatu. Mereka mendatangi staf dari kedua pabrik untuk mendaftar. Sedangkan sisi Wang Ran, segera kosong. Dalam beberapa menit, tak ada seorang pun yang tersisa. Melihat tidak ada seorang pun di pihaknya, Wang Ran menghentakkan kakinya dengan cemas. Guru Lin telah memberinya misi penting namun dia mengacaukannya. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan kecewa. Melihat ini, Lin Yi tersenyum. Tampaknya Wang Ran masih memiliki jalan panjang untuk berkembang. Memikirkan hal ini, Lin Yi menggulung jendela dan melaju ke Tonghua Electronics. Wang Ran panik saat melihat mobil Lin Yi. Dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan kemampuannya sendiri, tetapi jika Guru Lin datang, dia pasti akan ketahuan. Melihat Lin Yi datang, Wang Ran maju untuk menyambutnya, ekspresinya gugup dan gelisah. Guru Lin, Anda di sini. Lin Yi menepuk bahu Wang Ran. Penampilanmu lumayan. Setidaknya kamu sudah membaik. Nikmati sisa perjalananmu dengan tenang. Jangan cemas. Tapi aku tidak menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku. Tidak masalah. Kamu masih muda. Selama kamu mengerti apa yang terjadi, aku tidak akan berharap apa-apa lagi. Melihat Lin Yi tidak berniat menyalahkannya, suasana hati Wang Ran sedikit membaik, tetapi dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Ini berarti dia masih memiliki kekurangan. Melihat Lin Yi, Zhao Xin dan Liu Ruidong mengukurnya beberapa kali. Manajer Zhao, orang ini bos Tonghua Electronics. Kita pernah bertemu sebelumnya. Dia ingin merekrut saya kembali dengan gaji tinggi, tapi saya tidak setuju. Zhang Yanchun memang rubah tua yang licik. Dengan melaporkan masalah ini, ia telah berbuat baik kepada bos barunya. Jadi bosnya ada di sini. Melihat Lin Yi, Zhao Xin dan Liu Ruidong tidak takut sama sekali. Tidak ada alasan untuk takut terhadap pabrik yang akan dihancurkan. Alasan mengapa Zhao Xin berani bersikap begitu berani adalah karena mereka hanya memperlakukan Lin Yi sebagai bos biasa dan tidak menganggapnya sangat berkuasa. Lin Yi menatap Zhao Xin dan Liu Ruidong sambil tersenyum. Kalian terang-terangan merampas orang-orangku. Kalian sama sekali tidak menghormatinya. Bisakah rasa hormat memberi makanan? Tanya Zhao Xin. Tunjanganmu tidak bagus, dan gajimu pun tidak sanggup. Kamu pasti bermimpi kalau masih berpikir bisa mempertahankan karyawanmu seperti ini. Bukankah kalian sengaja mengincar orang-orang kami? Kita semua berada di kawasan industri yang sama. Menghasilkan uang secara harmonis itu bagus. Kenapa kalian harus membuat semuanya begitu tidak menyenangkan? Lin Yi tersenyum. Masih beraninya kau mengatakan bahwa harmoni menghasilkan uang. Zhao Xin mendengus dingin. Kemarin, kaulah yang menggali jalan dan melaporkan bos dan karyawan kami. Kami tidak bisa bersikap sopan kepada orang sepertimu yang suka berbuat curang seperti itu. Liu Ruidong menyalakan sebatang rokok dan menatap Lin Yi dengan arogan. Saya akan katakan ini hari ini. Selama dua pabrik kita masih ada, jangan pernah berpikir untuk merekrut siapapun. Zhao Xin melirik Liu Ruidong sambil tersenyum. Inilah yang benar-benar diinginkannya. Dengan koneksi bosnya, dia akan segera dibebaskan. Apa yang dia lakukan sama saja dengan membalas dendam. Jika saatnya tiba, ia bahkan mungkin mendapat promosi dan kenaikan gaji jika ia mengakui prestasinya. Membayangkannya saja sudah mengasyikkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Lin Yi tersenyum dan menatap Zhang Yanchun dan Wang Fu. Kalian berdua dulu tulang punggung Tonghua Electronics. Sekarang, saya berencana membangun kembali pabrik dan mempekerjakan kalian kembali dengan gaji tinggi. Apakah ada kemungkinan kalian berubah pikiran? Selama kalian setuju, kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Kamu cuma mimpi. Berapapun uang yang kamu berikan, aku tidak akan kembali, kata Zhang Yanchun. Tonghua Electronics adalah pabrik tanpa masa depan. Bekerja di sini hanya membuang-buang waktuku. Aku tidak akan kembali bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Bab 783 bertindak untuk orang yang salah. Sekalipun kesepakatannya gagal, kita tetap harus punya etika. Kenapa kalian melakukan ini? Lin Yi mendesah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin saudara-saudariku lagi tertipu. Dengan mengatakan itu, Zhang Yanchun memandang semua pekerja yang datang untuk melapor dan berkata dengan keras. Semuanya,
Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Awalnya saya adalah tulang punggung teknis Tonghua Electronics, tetapi perlakuan di pabrik ini memang tidak baik. Para pemimpin di sini juga sangat terbatas. Bahkan, belakangan, mereka bahkan menolak memberi saya gaji. Sejujurnya, kalian masih berutang gaji sebulan kepada saya. Katakan, apakah ada masa depan di pabrik seperti ini? Saya dapat bersaksi bahwa apa yang dikatakan Pak Tua Zhang itu benar, kata Wang Fu. Saya dulu juga salah satu tulang punggung Tonghua Electronics. Saya datang ke Huike karena mereka tidak mau membayar gaji saya. Saya harap semua orang tidak mendengarkan mereka dan akan melindungi kepentingan mereka sendiri. Mendengar hal ini, para pekerja yang datang melamar pekerjaan tampak semakin bersemangat. Tatapan mereka pada Wang Ran juga sangat tidak wajar. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka semua kapitalis jahat. Iklan rekrutmennya bagus banget. Saya nggak ngangka bakal begini kenyataannya. Untungnya, aku beruntung hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah jatuh ke dalam perangkap mereka. Melihat semua orang memfitnah Lin Yi satu demi satu, Wang Ran tidak tahan lagi. Akan tetapi, saat dia hendak berbicara, Lin Yi menghentikannya. Baiklah, karena tidak ada yang mau bekerja untukku, aku tidak akan memaksamu. Rekrutmen kita hari ini cukup sampai di sini, kata Lin Yi masih ramah. Saudara-saudari, terserah kalian mau bekerja di mana. Kalau kalian mau ikut aku ke pabrik sekarang. Kalau kalian tidak keberatan, silakan saja sesuka hati kalian. Dengan itu, Lin Yi membawa Wang Ran dan karyawan lainnya kembali ke pabrik. Seperti yang diduga, tidak seorang pun mengikuti mereka. Meskipun hanya ada perbedaan 100 yuan antara gaji dan tunjangan mereka tetap memilih yang terakhir. Pintu perlahan tertutup, dan mereka yang sebelumnya melihat pengumuman perekrutan semuanya tinggal di luar. Wang Ran dan karyawan lainnya tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu. Mereka mengira bahwa mereka sendiri tidak cukup mampu untuk memecahkan masalah seperti itu. Namun, sekarang, bahkan Guru Lin ada di sini. Dengan kemampuan dan pengetahuannya, pasti tidak akan sulit baginya untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Meski begitu, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Guru Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tidak bisa merekrut siapapun, pabriknya tidak akan bisa mulai beroperasi. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya nanti. Kalau tidak, kita tinggal buka saja rodanya, kata Lin Yi optimis. Situasi seperti ini mirip seperti saat kita mencari sesuatu di rumah. Kita mungkin tidak dapat menemukannya sekeras apapun kita mencari, tetapi ketika kita berhenti mencari, benda itu akan muncul dengan sendirinya. Wang Ran tidak begitu mengerti. Dua hal ini tidak bisa disamakan, kan? Apakah kita hanya akan menunggu seperti ini? Tanya Wang Ran pelan. Ayo kita ke pabrik untuk melihat-lihat. Kurasa masalah ini tidak akan lama lagi selesai. Bagaimanapun, jangan cemas. Jangan khawatir. Baik, Guru Lin. Saya akan mengajak Anda berkeliling. Tak lama kemudian, Wang Ran dan yang lainnya mengesampingkan masalah perekrutan. Karena Guru Lin mengatakan tidak ada masalah, maka tidak perlu terlalu khawatir. Setibanya di bengkel, mereka mendapati suasana di dalam masih relatif tenang. Semua mesin ditempatkan dengan tenang di sana. Guru Lin, Tonghua Electronics memiliki total 6 lini produksi. Tetapi karena peralatannya bukan yang tercanggih, perakitan satu ponsel membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Jika kami memiliki 200 orang, kami dapat memproduksi sekitar 10.000 ponsel per hari, kata Wang Ran. Dibandingkan dengan pabrik-pabrik besar di negara ini, produksi ini belum seberapa. Namun, karena kita belum memasuki bisnis ponsel, produksi ini seharusnya masih belum cukup. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Pemikiran Wang Ran terlalu sederhana. Produksi 10.000 unit sehari tidaklah banyak. Oleh karena itu, mereka harus segera memulai produksi. Bagaimanapun caranya, mereka harus memproduksi 500.000 unit. Jika tidak, mereka tidak akan mampu merangsang pasar. Masalah staf akan segera teratasi. Pantau terus pabrik selama beberapa hari ke depan. Jangan khawatirkan sisanya. Baik, Guru Lin. Serahkan saja padaku. Aku jamin aku akan menyelesaikan misi ini dengan baik. Wang Ran sangat gembira, menunjukkan bahwa Lin Yi yakin akan kemampuannya. Ayo pergi. Setelah selesai di sini, kita akan pergi ke kafetaria dan asrama. Guru Lin, ikuti aku. Pada saat yang sama, Rolls-Royce milik Wang Yaxin dan Bentley milik Sun Yongming tiba di kawasan industri. Mereka tidak langsung kembali ke pabrik, melainkan berdiri di depan Sun Baoguo dan Wu Guangfa dan berinisiatif mengulurkan tangan. Tuan-tuan, apa yang terjadi kemarin adalah kesalahpahaman. Jangan salahkan kami. Setelah mengatakan itu, mereka berdua bahkan mengeluarkan anggur dan whisky yang telah mereka siapkan sebelumnya. Mereka masing-masing memberikan 2 porsi sebagai bentuk permintaan maaf. Seperti kata pepatah, jangan menamparkan orang yang sedang tersenyum. Karena pihak lain sudah berinisiatif memberinya hadiah, masalah ini selesai.
Bos, kalian terlalu sopan. Kita juga terlalu impulsif kemarin. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Mari kita biarkan hal-hal yang tidak menyenangkan berlalu. Ya. Masalah ini sudah selesai, kata Wang Yaxin sambil tersenyum. Tuan-tuan, kami punya urusan lain, jadi kami tidak akan bicara lagi dengan Anda. Saya akan mentraktir Anda makan kalau ada waktu. Mari kita bersenang-senang. Semua orang tahu bahwa ini adalah pembicaraan resmi, tetapi mereka semua setuju secara diam-diam. Setelah bertukar basa-basi, mereka berdua masuk ke mobil dan berkendara kembali ke pabrik masing-masing. Melihat Rolls-Royce milik Wang Yaxin, Zhao Xin dan Zhang Yanchun, yang baru saja kembali ke pabrik, menyambutnya dengan senyuman. Setelah keluar dari mobil, Wang Yaxin mengerutkan kening saat melihat wajah-wajah baru berkumpul di pabrik. Ada apa dengan orang-orang ini? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Melihat Wang Yaxin bertanya tentang ini, Zhao Xin menepuk pahanya dengan gembira. Aku hanya khawatir kamu tidak menyadarinya, tapi aku tidak menyangka kamu akan menanyakannya secepat itu. Begini, bukankah kita punya masalah kecil kemarin? Tonghua Electronics tidak menyerah dan langsung mengirimkan surat rekrutmen. Mereka ingin mempekerjakan orang untuk bekerja sementara kamu pergi, tapi aku tahu rencana mereka, kata Zhao Xin bersemangat. Ketika mereka sedang sibuk merekrut hari ini, Insinyur Zhang dan saya langsung mendatangi dan merekrut semua pekerja yang melamar untuk bekerja di perusahaan mereka. Kami memastikan tidak ada satupun dari mereka yang direkrut. Mustahil bagi mereka untuk mulai bekerja sekarang. Saya bisa bersaksi mengenai hal ini, kata Zhang Yanchun. Setelah manajer Zhao menerima kabar itu, dia langsung membawa saya. Singkatnya, dia tidak memberi mereka kesempatan. Jangan khawatir, Bos Wang. Saat Anda tidak ada, kami menangani masalah ini dengan sangat baik. Memukul. Wang Yaxin dengan santai menamparkan wajah Zhao Xin dan Zhang Yanchun dan mengumpat dengan histeris. Dasar orang bodoh yang tidak kompeten, kapan aku memintamu melakukan ini? Bab 784 Prediksi Ilahi. Dua orang yang ingin mengklaim penghargaan atas aksi mereka tercengang oleh dua tamparan ini. Bos Wang, bukankah Anda meminta kami melakukan ini sebelumnya? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sial, aku sudah bilang padamu sebelumnya, tapi aku tidak mau melakukannya sekarang. Wang Yaxin mengumpat dengan marah. Kau telah menghancurkan rencanaku. Keduanya menundukkan kepala, sama sekali tidak dapat memahami mengapa ini terjadi. Bagaimana semuanya berubah dalam semalam. Mulai sekarang, kalian berdua boleh berhenti bekerja di sini. Pecat juga semua orang yang direkrut dari Tonghua Electronics. Pecat semua orang. Para pemimpin lain di pabrik itu terkejut. Mereka juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah dia telah berdamai dengan bos Tonghua Electronics? Itu tidak mungkin. Petik 1. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh pabrik. Orang-orang yang sebelumnya dikerahkan berlarian keluar dari bengkel dan mengepung Wang Yaxin. Bos Wang, ada apa? Kami sudah bekerja dengan baik. Kenapa Anda memecat kami? Wang Yaxin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tidak ada alasan. Aku tidak ingin memanfaatkanmu lagi. Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan menghalangi jalanku. Pergilah. Melihat Wang Yaxin marah, sebagian besar pekerja menjadi takut dan diusir oleh petugas keamanan. Setelah mereka muncul, lebih dari 100 pekerja mengepung Zhang Yanchun dan Zhao Xin. Saudara Zhang, apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami mengikuti Anda ke sini. Karena hal seperti ini sudah terjadi, Anda harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya bagi kami, kata seorang karyawan tua. Tuan Zhang, awalnya kami ingin melamar pekerjaan di Tonghua Electronics, tetapi kami dihentikan oleh Anda di tengah jalan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kami tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Zhang Yanchun dan Zhao Xin dihadapkan dengan banyak pertanyaan yang sulit. Mereka dikepung oleh lebih dari 100 orang. Jika mereka tidak memikirkan solusi untuk masalah ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa meninggalkan kawasan industri ini dengan selamat. Semuanya, jangan cemas. Aku akan mengantar kalian ke Huike Electronics sekarang. Mereka sedang merekrut orang di sana. Mereka pasti akan mengatur sesuatu untuk kalian, kata Zhang Yanchun. Kalau begitu, ayo cepat pergi dan sampai di sana secepatnya. Ya. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, kelompok itu mempercepat langkah dan berjalan menuju Huike Electronics. Namun, ketika mereka melewati Tonghua Electronics, semua orang secara tidak sadar masih memperhatikan. Kalau saja mereka pergi ke pabrik saat itu, pekerjaan mereka mungkin akan stabil dan mereka tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Namun, setidaknya masih ada orang lain yang bersedia menerimanya. Meskipun prosesnya agak melelahkan, itu bukan masalah besar. Saat itu, Zhang Yanchun melihat sekelompok besar orang berjalan keluar dari Huike Electronics. Mereka dipimpin oleh Wang Fu dan Liu Ruidong.
Kedua kelompok itu bertemu di jalan dan saling menatap. Ada apa? Kenapa kalian juga pergi? Tanya Wang Fu heran. Saya tidak tahu apa yang salah dengan bosnya. Dia memecat kami semua, kata Zhang Yanchun. Serius? Kami juga sama. Semua orang yang datang dari Tonghua Electronics juga sudah dipecat. Apa yang terjadi? Apakah ini kebetulan? Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, kata Wang Fu. Saat mereka merekrut, mereka bilang ingin memperluas lini produksi. Sekarang setelah mereka melakukan ini, artinya mereka mungkin tidak ingin memperluas lagi. Mungkin itu sebabnya mereka memecat kami lagi. Sialan, orang-orang ini terlalu hina. Mereka tidak menganggap kita serius. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah melamar pekerjaan di Tonghua Electronics sekarang juga. Ini semua salahmu. Ya, ini semua salahmu. Kamu harus menyelesaikan masalah ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat lebih dari 200 orang di sekitar mereka, keempat orang itu ketakutan setengah mati. Zhang Yanchun dan Wang Fu buru-buru menghibur. Semuanya, jangan cemas. Ini masalah internal perusahaan. Kalian tidak bisa menyalahkan kami, kata Zhang Yanchun. Dulu kami karyawan Tonghua Electronics. Kami akan membawamu kembali ke sana sekarang. Lagi pula, kau baru saja mendengarnya. Bos baru ingin merekrutku dengan gaji tinggi. Dengan keahlian dan reputasiku di pabrik, akan mudah bagiku untuk membawamu kembali. Baiklah, bawa kami kembali dengan cepat. Selama masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, kami tidak peduli dengan 100 yuan. Ayo pergi. Semuanya, ikut aku. Lebih dari 200 orang berjalan menuju Tonghua Electronics. Buka pintunya. Kami ingin bertemu bos baru, kata Zhang Yanchun kepada penjaga. Suaranya lantang dan penuh wibawa. Bukankah kalian baru saja pergi? Kenapa kalian kembali? Lagi pula, apa kalian pikir kalian bisa bertemu orang seperti Presiden Lin begitu saja? Petugas keamanan di pabrik itu seorang pria tua. Ia adalah kerabat jauh Wang Ran. Karena kondisi keluarganya yang cukup miskin, ia ditugaskan untuk bekerja di sana. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, dia sangat percaya diri. Kamu baru di sini, kan? Begini, aku, Zhang Yanchun, adalah tulang punggung Departemen Teknologi Pabrik. Sulit bagi pabrik untuk beroperasi tanpaku. Kalau kamu tidak mengizinkanku masuk dan terus menunda bisnis, kamu yang harus menanggung akibatnya. Bagaimanapun, tanpa perintah Presiden Lin, saya tidak bisa membukakan pintu untuk Anda. Kamu nggak mau bukain pintu buatku, kan? Kamu bakal menyesal. Penjaga itu mengabaikan Zhang Yanchun. Dia menutup jendela dan terus mendengarkan radionya, seolah-olah melakukan apapun yang dia suka. Zhang Yanchun tidak terlalu peduli dengan hal ini. Ia berada dalam situasi yang sangat pasif saat ini. Ia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini, atau ia akan dipukuli sampai mati. Berdiri di pintu masuk pabrik, Zhang Yanchun berteriak. Presiden Lin, Manajer Wang, saya Zhang Yanchun. Saya sedang bersiap untuk mendukung pabrik ini agar terus berproduksi. Silakan buka pintunya untuk kami. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Ayo kita berteriak bersama dan panggil Presiden Lin, kata Wang Fu. Mendengar itu, orang-orang di luar pun ikut berteriak. Seluruh pabrik bisa mendengar mereka. Lin Yi, Wang Ran, dan yang lainnya, yang sedang mengunjungi pabrik, juga mendengar suara lolongan di luar. Guru Lin, saya pikir Zhang Yanchun dan yang lainnya ada di sini, kata Wang Ran dengan terkejut. Lihat, apa yang kukatakan. Lin Yi tersenyum. Sudah kubilang mereka akan datang kepada kita. Karyawan Longxin menatap Lin Yi dengan heran. Bosnya benar-benar hebat. Dia sudah menduga hal ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terus mempekerjakan mereka? Bagaimana menurutmu? Beri aku saran. Lin Yi menatap Wang Ran dan bertanya. Setelah beberapa detik ragu-ragu, Wang Ran berkata, itu demi kepentingan perusahaan, jadi kita harus menerima mereka kembali. Setelah mengatakan itu, Wang Ran mengerutkan bibirnya. Tapi dari sudut pandang pribadiku, aku sebenarnya tidak ingin mereka kembali. Orang-orang seperti itu tidak bisa diandalkan. Lin Yi tersenyum puas. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kami hanya akan merekrut orang baru. Aku akan keluar dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Apa gunanya mereka berteriak seperti ini? Ayo kita pergi bersama. Aku sudah cukup melihat dan aku bersiap pulang sekarang. Bab 785 membosankan jika terlalu mencolok. Kelompok itu keluar dari pabrik. Ada lebih dari 200 orang berkumpul di pintu masuk. Begitu banyak orang yang meninggalkan Tonghua Electronics. Lin Yi tersenyum. Banyak sekali orang berkumpul di sini. Kelihatannya agak menyeramkan. Guru Lin, jangan takut. Kami benar. Abaikan saja mereka. Lin Yi tertawa. Aku tidak takut. Ayo pergi. Melihat Lin Yi dan Wang Ran keluar, Zhang Yanchun dan yang lainnya mengepung mereka.
Tidak ada celah sama sekali di antara mereka. Presiden Lin, bukankah Anda baru saja mengatakan ingin mempekerjakan kami kembali dengan gaji tinggi? Saya baru saja kembali dan memikirkannya. Saya masih merasa tempat Anda lebih cocok untuk saya. Lagi pula, saya telah membawa kembali semua karyawan yang sebelumnya keluar. Mari kita melamar pekerjaan sekarang. Ya. Kami semua bersedia kembali ke pabrik untuk bekerja. Kami tidak ingin bekerja di dua pabrik lainnya lagi. Tunggu, kata Lin Yi. Aku tidak bilang ingin mempekerjakanmu, kan? Kenapa kalian semua begitu senang? Presiden Lin, Anda sendiri yang mengatakannya. Mengapa Anda tidak mengakuinya sekarang? Tanya Zhang Yanchun. Aku memang mengatakannya tadi, tapi aku tidak mengatakannya sekarang, kata Lin Yi. Dan bukankah kamu terus bilang kamu tidak bisa bekerja dengan baik di sini dan aku bahkan memotong gajimu? Kenapa kamu kembali sekarang? Zhang Yanchun tersipu dan berkata dengan canggung, itu hanya kesalahpahaman tadi. Karena kesalahpahaman ini sudah selesai, saya tentu akan kembali. Saya yakin di bawah kepemimpinan Anda, Tonghua Electronics pasti akan semakin baik. Lin Yi menepuk bahu Zhang Yanchun dengan sungguh-sungguh. Aku berhasil membuka pabrik sebesar ini. Kau pikir aku bodoh karena percaya kata-katamu? Pergilah ke tempat lain dan cari pekerjaan lain. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Presiden Lin, Anda tidak bisa melakukan ini. Kami semua sedang menunggu untuk makan, tanya Zhang Yanchun. Tapi aku memberimu pekerjaan dan kau tidak mengambilnya saat itu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk ini? Kata Lin Yi, beri jalan, kita harus pergi. Aku tidak akan menemanimu lagi. Zhang Yanchun berdiri di depan Lin Yi dan berkata, jika kamu tidak mengatur ini untuk kami hari ini, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Suara mendesing. Lin Yi menendang tubuh Zhang Yanchun, dan Zhang Yanchun pun jatuh ke tanah. Apa menurutmu aku terlalu muda untuk melawanmu? Melihat Zhang Yanchun ditendang, yang lain begitu ketakutan hingga mereka buru-buru minggir dan tidak berani mengatakan apapun. Setelah meninggalkan pabrik, Lin Yi kembali ke rumah. Tepat saat ia membuka pintu, ponsel di sakunya berdering. Ternyata panggilan dari Lilin. Tuan Lin, apakah Anda sibuk? Aku tidak sibuk. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ini tentang siaran langsung kesejahteraan masyarakat untuk petani. Tanggalnya sudah ditetapkan Jumat depan. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Lin Yi merasa panggilan ini datang pada waktu yang tepat. Pagi-pagi sekali, Zhang Xiaoyu menelepon untuk menanyakan hal ini, dan sekarang Lilin juga menelepon. Tentu, silakan. Acara kali ini diadakan di Douyu, Douyin, dan Kuaishou. Meskipun siaran layanan publik, pasti akan ada persaingan di balik layar. Oleh karena itu, menjual barang hanyalah salah satu aspek dari siaran langsung ini. Kami juga tidak boleh kalah dalam hal popularitas dan penjualan. Aku tahu itu. Kini, semua platform siaran langsung utama bersaing untuk mendapatkan trafik. Tak ada yang mau kalah, jadi mereka harus berjuang dengan berani. Selain itu, kami juga sudah mengatur agar kalian diundang oleh selebritas. Nanti kalau sudah waktunya, kalian bisa siaran langsung bersama. Dengan begitu, penjualan kalian akan lebih banyak. Petik 2. Lin Yi dapat memahami tindakan pejabat itu. Jika dia mendapat dukungan dari selebriti populer, efeknya akan lebih baik, jadi Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, apa lagi permintaanmu? Yang tersisa untuk dibahas adalah konten siaran langsungnya. Kami sudah menyiapkan 6 produk untuk Anda. Saya akan mengirimkan beberapa dokumen nanti. Semuanya sudah tertulis di sana. Ada juga video streamer lain yang menjual barang. Nanti, Anda bisa belajar dan memahami proses penjualan barang melalui siaran langsung, kata Lilin. Saya rasa dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menangani masalah ini. Apakah kamu sudah menyiapkan apa yang ingin aku jual? Lin Yi tidak keberatan dengan sanjungan Lilin dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin diketahuinya. Ada beberapa daerah yang sangat berhasil dalam pemrosesan ulang produk pertanian. Produk yang mereka hasilkan juga berkualitas. Kami memilih beberapa daerah yang hemat biaya dan siap menggunakan produk ini selama siaran langsung. Tunggu, aku punya pertanyaan. Lin Yi menyela Lilin, karena semua tempat ini mengolah produk pertanian, seharusnya mereka tidak miskin, kan? Pertanyaan ini membuat Lilin bingung. Seperti yang dikatakan Lin Yi, tempat-tempat ini bisa dikatakan layak, dan tidak benar-benar miskin. Jangan bilang kamu punya ide lain tentang ini. Karena ini siaran langsung untuk para petani, kita harus mencari tempat-tempat yang kurang mampu untuk membantu mereka menjual hasil panen dan memperluas pasar mereka. Sekalipun kita membantu tempat-tempat lain itu, uang yang kita hasilkan pada akhirnya tidak akan jatuh ke tangan rakyat jelata. Kalau begitu, apa gunanya acara ini? Di ujung telepon yang lain, Lilin terdiam. Dia benar-benar ingin memberitahu Lin Yi bahwa siaran langsung kesejahteraan publik untuk petani ini sebenarnya adalah sebuah pertunjukan.
Platform ini tidak peduli siapa yang bisa menghasilkan uang. Sebaliknya, platform ini ingin mendapatkan lalu lintas yang besar dan menunjukkan sikap korporatnya kepada para pemimpin terkait. Mereka sebenarnya tidak peduli apakah rakyat jelata bisa mendapatkan uang atau mendapat manfaat darinya. Namun, niat Lin Yi sedikit berbeda dari platform tersebut. Apa pendapatmu tentang ini? Lilin bertanya dengan serius. Bisakah saya memilih produknya sendiri? Setelah berpikir lama, Lilin berkata, saya tidak bisa menjanjikan itu. Saya perlu mendaftar ke platform itu dulu. Apakah perlu mengajukan permohonan untuk masalah sekecil itu? Tuan Lin, Anda mungkin tidak tahu ini, kata Lilin. Ada banyak manfaatnya. Ini bukan sesuatu yang bisa diubah begitu saja, jadi saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk meminta ini. Saya tidak bisa menjamin para bos akan setuju. Baiklah, pergilah dan melamar. Kalau tidak setuju, kamu bisa ganti host saja, kata Lin Yi. Meskipun siaran langsung semacam ini sebagian bertujuan untuk pertunjukan, akan membosankan jika terlalu mencolok. Aku mengerti. Aku akan melamarnya, kata Lilin. Tapi jangan terlalu keras kepala. Apa tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak, kata Lin Yi, saya tidak ingin menghasilkan uang dari platform Anda. Saya harus melakukan sesuatu yang saya sukai. Perkataan Lin Yi mengingatkan Lilin pada pemandangan di depan restoran barat. Dia pergi dengan Bugatti, jadi dia tidak kekurangan uang. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi investasi Lingyun Group di Douyu. Tindakan-tindakan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pria ini bukan orang biasa. Dia harus berhati-hati dengan kata-katanya. Aku tahu maksudmu. Tunggu saja kabarku, kata Lilin. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Guo Shibo telah dipecat oleh Douyu. Bab 786 Nyonya seorang wanita kaya. Bagus. Perusahaanmu punya satu kambing hitam lebih sedikit. Lilin tersenyum pahit dan berkata, Tuan Lin benar. Dia memiliki kemampuan untuk memengaruhi investasi mereka. Atasannya mungkin tidak akan menolak permintaannya. Pak Lin, untuk saat ini, mari kita bahas siaran langsungnya. Saya akan sampaikan pendapat Anda terlebih dahulu dan akan mencoba menghubungi Anda kembali sesegera mungkin. Lilin merasa masalah ini harus ditangani secepatnya. Jika para petinggi benar-benar setuju dengan idenya, mereka harus memberinya waktu sebanyak mungkin. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menemukan produk untuk dijual. Baiklah, aku akan menunggu kabarmu. Setelah menutup telepon, Lin Yi kembali ke ruang belajar. Dia menaruh tangannya di belakang kepala dan meletakkan kakinya di atas meja. Meskipun ada banyak hal yang perlu dia urus, tidak banyak yang dapat dia lakukan saat ini. Mengenai siaran langsung, dia harus menunggu kabar dari Lilin sebelum dia dapat mengambil langkah berikutnya. Di sisi lain, jika menyangkut Tonghua Electronics, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk saat ini. Namun, saat ini, orang bernama Zhang Haiyong mungkin sudah mengetahui tentang situasi Wang Yaxin dan Sun Yongming. Dia hanya tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, atau siapa yang akan dia jadikan pion berikutnya. Karena itu, yang bisa dilakukan Lin Yi hanyalah menunggu. Ia akan menghadapi apapun yang terjadi. Ia tidak boleh cemas. Satu-satunya hal yang membuat Lin Yi khawatir adalah Mitsui Financial Group. Wanita itu, kaya Mitsui, terlalu licik. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan? Terlebih lagi, dengan kemampuan grup Mitsui, langkah mereka selanjutnya tidak akan sepele. Ia harus lebih memperhatikan hal ini. Setelah menyelesaikan masalah di depannya, Lin Yi menyalakan komputernya dan mulai mengerjakan teknologi chip 3.0. Baru pada pukul 1 siang dia akhirnya beristirahat. Lagi pula, dia harus pergi ke rumah Ji Qingyan untuk makan malam nanti. Dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong, jadi dia harus membeli sesuatu terlebih dahulu. Meskipun mereka pernah bertemu sebelumnya, ini dianggap sebagai kunjungan resmi. Dia harus lebih serius. Orang tua dan kakek Ji Qingyan menginap di East Lake Villa. Meski waktu telah lama berlalu, Lin Yi masih ingat mereka bertiga. Kakek Ji Qingyan bernama Ji Yongqing. Ia menyukai kaligrafi dan lukisan antik, jadi tidak salah jika ia membelikan sesuatu seperti ini sebagai hadiah. Ibu Ji Qingyan bernama Song Minghui. Ia adalah wanita yang sangat sederhana dan berbudi luhur. Dalam beberapa hal, Ji Qingyan sangat mirip dengannya, jadi aksesori giok pasti sangat cocok untuknya. Ayahnya bernama Ji Antai, dan sepertinya dia suka menonton siaran langsung. Kalau begitu, kenapa tidak memberinya bola ikan? Setelah mengambil keputusan, Lin Yi melaju ke Times Square. Sebelumnya, saat dia datang ke sini, dia melihat beberapa artefak giok, jadi dia tahu untuk langsung datang ke sini kali ini. Lin Yi pergi ke sudut barat daya lantai pertama dan berhenti di depan konter toko bernama Yu Yuan. Pak, Bapak beli untuk diri sendiri atau kasih ke orang lain? Saya bisa kasih rekomendasi, kata seorang penjual pria bertubuh jangkung. Aku akan memberikannya kepada calon ibu mertuaku.
Bantu aku menemukan yang cocok. Lalu berapa anggaranmu? Penjual laki-laki itu tersenyum dan berkata, meskipun aku seorang penjual, aku juga selalu menghadiahkan barang-barang ini kepada ibu mertuaku. Lin Yi tersenyum. Kalau begitu kita sepaham, tapi aku tidak punya batasan. Asalkan sopan dan pantas. Tidak ada batas. Pramuniaga pria itu tertegun sejenak. Tapi aksesori termahal di toko kami harganya di atas 5 juta yuan, jadi. Tidak apa-apa. Tunjukkan saja padaku dengan berani. Kalau aku suka, aku akan membelinya. Semua orang di toko itu memandang Lin Yi dengan aneh. Apakah ini hadiah dari pewaris generasi kedua yang kaya untuk ibu mertuanya? Kalau begitu, saya sarankan kita pilih gelang giok es ini. Harganya 820.000 yuan. Sangat cocok dipakai wanita parubaya, kata pramuniaga pria itu. Saya ambil ini. Lin Yi menyerahkan rekening banknya. Kata sandinya 0000000. Oh iya, saya anggota Diamond di sini. Kayaknya saya bisa dapat diskon 30%. Kamu bahkan seorang anggota berlian. Semua staf di toko tercengang. Ini karena hanya mereka yang telah menghabiskan 10 juta yuan yang dapat menjadi anggota berlian. Berapa banyak barang yang dia beli sebelumnya? Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar. Pramuniaga pria itu menyerahkan kartu Lin Yi ke bagian keuangan dan bersiap membantu Lin Yi mengemasnya. Tuan, karena Anda sudah menghabiskan 10 juta di sini, berarti Anda harus sering datang ke Times Square. Saya datang sesekali. Kamu menghabiskan 10 juta hanya dengan datang sesekali. Ketika saya membeli jam tangan, saya diberi keanggotaan berlian. Tanpa sadar, pramuniaga pria itu menatap pergelangan tangan Lin Yi. Yang mengejutkannya, Lin Yi mengenakan jam tangan Richard Mille. Ia merasa pusing. Untungnya, dia sangat sopan tadi. Kalau tidak, dia pasti menyinggung orang kaya. Oh ya, aku ingin bertanya sesuatu. Apa ada tempat yang menjual barang antik di dekat sini? Tanya Lin Yi, bersiap memilih hadiah untuk kakek Jikingyan. Baik, Pak. Keluar lewat gerbang timur dan belok kanan. Ada toko buku baru di sana. Tokonya cukup besar. Terima kasih. Setelah membeli gelang giok, Lin Yi pergi memilih ikat pinggang untuk Jiantai. Meskipun ia suka menonton siaran langsung, ia tidak bisa memberinya bola ikan begitu saja. Setelah semuanya dipersiapkan, Lin Yi mengikuti instruksi pramuniaga pria dan tiba di toko sastra di sisi kanan pintu timur. Ia mendongak dan melihat plakat bertuliskan paviliun seni kuno. Dekorasi tokonya antik, dan banyak orang berjalan-jalan di dalamnya. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Bos pria itu memiringkan kepalanya dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia menyesap tehnya dan memainkan gelang di tangannya. Dalam industri ini, basis pelanggan utamanya adalah orang-orang parubaya. Daya beli kaum muda masih kurang, sehingga tidak perlu terlalu khawatir dengan jenis pelanggan ini. Oleh karena itu, pemilik toko tidak terlalu memperhatikan pelanggan yang berusia di bawah 40 tahun. Lin Yi tidak peduli dengan ini. Dia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Namun, beberapa wanita di toko itu memandang Lin Yi. Pria muda ini sungguh tampan. Ukuran tokonya tidak kecil. Ada banyak jenis barang yang dijual di sini, tetapi kebanyakan adalah porselen dan ukiran kayu. Kebanyakan unik, dan tidak akan memalukan untuk memberikannya sebagai hadiah. Pada akhirnya, Lin Yi menyukai sebuah gelang dan bersiap untuk memberikannya kepada Jitua. Bos, berapa harga gelang ini? 320.000 yuan, buatan Huang Lihua dari Hainan, jarang ada yang seperti ini di dunia. 320.000 yuan, bukankah itu agak mahal? Berkat kebijaksanaan orang bijak itu, Lin Yi mengetahui sedikit tentang hal ini. Materialnya relatif baru dan tidak ada bekas luka. Materialnya bisa dibilang berharga, tapi jelas bukan kualitas terbaik. 320.000 yuan agak mahal untuk ini. Kalau kamu tidak mengerti, jangan asal berkomentar. Kalau menurutmu terlalu mahal, kamu bisa pergi ke toko lain. Harga barang-barang kami semua sekitar ini. Apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak mampu membelinya? Anak muda, tampaknya kamu menyukai gelang ini. Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya. Ia mengenakan sepatu bot panjang dan jaket windbreaker krem. Pakaian dan postur tubuhnya lumayan, tetapi penampilannya memang biasa saja. Kelihatannya cukup bagus. Tidak masalah. Kalau kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Wanita parubaya itu berkata, apakah kamu punya waktu nanti untuk makan bersama? Mendengar ini, para pria di toko mulai mengamati Lin Yi. Seorang wanita kaya ingin menghabiskan 320.000 yuan untuk mendapatkannya. Sialan, kalau dia tampan, berarti dia punya keuntungan. Kak, kamu sudah tua sekali, jangan pikirkan aku. Aku sudah punya pacar. Lin Yi tersenyum. Bab 787 aku minum terlalu banyak. Ekspresi wanita kaya itu berubah, dan dia sedikit tidak senang. Namun, keadaan segera kembali normal. Aku tidak peduli jika kamu punya pacar, kata wanita kaya itu.
Tapi aku bisa memberimu apa yang tidak bisa diberikan pacarmu. Kalau kamu mau, aku bisa langsung memberimu gelang seharga 320.000 yuan ini. Aku bahkan bisa membuat bosmu meminta maaf padamu. Presiden Zhang, jangan seperti ini. Ada begitu banyak orang di sini. Tolong jangan ganggu saya. Pemilik toko itu tersenyum canggung. Mulai sekarang, dia milikku. Kata-katamu tadi memang agak kasar. Wajar saja kalau kau minta maaf. Pemilik toko menyeka keringat dingin di dahinya. Wanita di depannya adalah salah satu pelanggan lamanya. Dia telah memperoleh banyak uang darinya selama bertahun-tahun, jadi dia harus mendengarkannya. Kalian berdua gila, tanya Lin Yi tanpa berkata apa-apa. Beberapa koin di saku kalian bahkan tidak cukup untuk mengisi bensin mobilku. Jangan mempermalukan diri kalian di sini. Nak, jaga ucapanmu. Itulah sikapku terhadap orang bodoh, kata Lin Yi. Dengan itu, Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan pergi, mengabaikan mereka berdua. Presiden Zhang, tenanglah. Aku akan meminta seseorang untuk memberinya pelajaran untukmu. Pemilik toko mendorong pintu bersama dua orang dan melihat Lin Yi masuk ke dalam Bugatti. Ia langsung merasa tidak nyaman. Bahkan model yang paling murah sekalipun harganya bisa mencapai puluhan juta. Setelah meninggalkan toko barang antik, Lin Yi pergi ke toko lain dan membeli gelang secara acak. Kemudian, ia berkendara ke grup Chaoyang untuk menjemput Ji Qingyan dan pulang bersamanya. Lin Yi menerima telepon dari Ji Qingyan segera setelah dia tiba di tempat parkir Chaoyang Group. Nanti kalau kamu datang lagi, datanglah ke kantorku. Aku beli banyak barang, tapi aku nggak bisa bawa sendiri. Aku sudah di sini. Aku akan naik sekarang. Ketika tiba di kantor Ji Qingyan, Lin Yi melihat total 8 kotak hadiah di lantai, dan semuanya berisi makanan. Nanti kalau kita ke rumahku, bilang saja kamu beli barang-barang ini. Jangan sampai ketahuan. Aku sudah menyiapkan hadiah. Kau membuatnya seolah-olah aku tidak tahu seluk-beluk dunia. Dia tersenyum manis. Biasanya kamu terlalu sibuk. Aku takut kamu tidak punya waktu, jadi aku membelikannya untukmu sebelumnya. Sesibuk apapun aku tidak akan melupakan ini. Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan. Bagaimana kalau aku membuat pasangan tua itu marah dan mereka tidak mengizinkanmu menikah denganku? Aku tidak akan khawatir. Pikirkan saja solusinya sendiri. Lin Yi tersenyum dan menepuk pantat Ji Qingyan. Baiklah, jangan sok hebat. Sudah waktunya. Ayo pergi sekarang. Ya. Tunggu aku sebentar. Aku akan ganti baju dulu, lalu kita berangkat. 10 menit kemudian, Ji Qingyan keluar dari kamarnya. Ia mengenakan celana panjang hitam, stoking tebal, dan jaket windbreaker krem. Rambutnya diikat rapi di belakang kepala, dan temperamennya seperti musim dingin ini, luar biasa dingin. Dengan barang-barang yang telah mereka beli sebelumnya, mereka berdua berkendara ke East Lake Villa. Kakek, ayah, ibu, kami kembali, sapa Ji Qingyan saat masuk. Melihat Ji Qingyan dan Lin Yi kembali, Ji Yongqing dan Ji Antai yang sedang menonton televisi berdiri. Ayo. Cepat masuk. Kita semua keluarga. Kenapa kamu masih beli barang-barang ini? Ji Yongqing menyapanya dengan hangat. Meskipun sudah tua, tubuhnya masih kuat. Saat berbicara, ia penuh energi. Itu adalah hak kita. Nak, setelah kau menculik putriku, kau bahkan tidak kembali mengunjungi kami. Percayalah, kau bahkan belum menikah, kata Ji Antai sambil tersenyum. Biasanya aku sibuk kerja. Kebetulan beberapa hari ini aku sedang libur, jadi aku mampir, jawab Lin Yi santai. Karena mereka pernah bertemu sebelumnya, Lin Yi tidak bersikap pendiam dan sangat santai. Di sisi lain, Ji Qingyan tampak sedikit gugup. Saat itu, Song Minghui keluar dari dapur. Tunggu sebentar, masakannya akan segera siap. Biasanya, makanan disiapkan oleh pembantu di rumah, tetapi ketika Lin Yi datang, Song Minghui secara pribadi memasak untuk menjamu calon menantunya. Silakan duduk, anggap saja rumah sendiri. Jangan terlalu formal, kata Lin Yi sambil duduk di sofa. Kamu bertingkah sangat nyaman di sini. Ini rumahku, oke. Memangnya kenapa kalau itu rumahmu? Sekalipun itu rumahmu, apa kau pikir kau bisa bersikap superior dan mencoba menindas orang lain? Ji Qingyan. Bibi, lihat putrimu, dia menindas orang lain hanya karena ini rumahnya. Kamu sudah besar. Beberapa tahun lagi kamu akan menikah. Kenapa kamu masih begitu keras kepala? Song Minghui memberi ceramah di dapur. Dia menjebakku. Aku tidak melakukan apa-apa. Ji Qingyan duduk di samping Lin Yi dan mencubit pinggangnya. Jangan berpikir aku tidak berani berurusan denganmu hanya karena ibuku melindungimu. Sudah kubilang, jangan paksa aku bertindak. Ini bukan paviliun Jiushu. Lagi pula, keluargamu ada di sini. Kulitku tebal, dan aku tidak takut apapun. Kau benar-benar bajingan. Keluarga Ji senang melihat mereka berdua terus-menerus saling menggoda dan tersenyum.
Ini berarti hubungan mereka berada dalam kondisi yang sangat normal dan stabil. Mereka seharusnya sudah dekat dengan pernikahan. Sudah, berhenti ngobrol. Ayo makan dulu. Song Minghui keluar dari dapur dengan 2 piring dan meletakkannya di meja makan. Ji Qingyan berdiri dan menghampiri untuk membantu. Kemudian, seluruh keluarga berkumpul di meja makan, bersiap untuk makan malam. Meskipun keluarga Ji kaya, tidak ada topik sensitif di antara mereka. Tidak ada bibi atau paman yang serakah, dan semua yang mereka bicarakan adalah topik rumah tangga. Suasana seperti ini sungguh menyenangkan. Setelah makan, Ji Yongqing berinisiatif kembali ke kamarnya, meninggalkan mereka berempat di ruang tamu. Lagi pula, ini kunjungan resmi pertama calon menantunya. Mereka pasti punya banyak hal untuk dibicarakan, jadi dia tidak tinggal di ruang tamu dan mengganggu. Ji Qingyan dan Song Minghui pergi ke dapur untuk mencuci piring sementara Lin Yi dan Ji Antai duduk di ruang tamu, menonton televisi dan mengobrol. Aku dengar dari Yan kalau kamu bekerja sebagai streamer. Aku cuma main-main karena nggak ada kerjaan. Aku anggap aja ini cuma buang-buang waktu, kata Lin Yi. Paman Ji, aku ingat paman juga nonton siaran langsung. Mau kuperkenalkan beberapa streamer atau semacamnya. Aku cuma sesekali melihatnya. Aku nggak terlalu tertarik dengan hal-hal semacam ini. Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Calon ayah mertuanya ini sungguh jauh lebih pendiam. Tidak seperti ini saat pertama kali mereka bertemu. Dia tahu lebih banyak trik daripada Lin Yi. Tak lama kemudian, ibu dan anak itu kembali dari mencuci piring. Ji Qingyan duduk di sofa dan mengobrol dengan tenang. Topik pembicaraan berkisar pada hubungan masa depan mereka. Perkataan orang tuanya itu mengungkapkan keinginan kuat mereka untuk segera menikah dan memiliki anak jika hubungan mereka stabil. Sekalipun dia tidak menikah, alangkah baiknya kalau dia punya anak dulu. Saat mereka bertambah dewasa, fokus mereka beralih dari generasi berikutnya ke generasi berikutnya. Setelah mereka melihat generasi ketiga, tidak masalah apa yang terjadi pada anak-anak yang tersisa. Bu, karir kita masih menanjak. Kenapa ibu selalu memikirkan pernikahan dan punya anak? Karena hubungan kalian sudah sangat stabil, wajar kalau kalian harus memikirkan hal-hal ini. Selagi masih muda, kalian akan pulih lebih cepat setelah melahirkan. Saat sudah tua, risikonya akan jauh lebih besar. Baiklah, Bu, sudah malam. Kita harus kembali. Inilah yang paling ditakutkan Ji Qingyan. Mereka terlalu terburu-buru. Aku minum terlalu banyak. Aku akan istirahat sebentar sebelum pergi, kata Lin Yi sambil bersandar di sofa. Ji Qingyan, kamu minum soda. Kenapa kamu bilang kamu minum terlalu banyak? Bab 788 tidur di bawah selimut yang sama. Mungkin ada alkohol di sodanya. Aku pusing. Aku mau istirahat dulu sebelum berangkat. Kalau kamu lagi nggak enak badan, jangan pergi. Menginaplah di sini malam ini. Lagi pula kamu kan juga nggak punya kamar, kata Song Minghui. Lin Yi diam-diam mengacungkan jempol padanya. Calon ibu mertuanya cukup bijaksana. Maaf, ini pertama kalinya aku ke sini, tapi aku harus merepotkanmu, kata Lin Yi dengan canggung. Kita ini keluarga. Apa susahnya, kata Song Minghui. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Jangan pergi malam ini. Kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau. Benar. Kalian berdua biasanya tinggal bersama. Jadi kenapa kalian tidak bisa tinggal di sini, kata Ji Antai. Biasanya kami hanya makan malam bersama di malam hari. Setelah itu, kami kembali ke rumah masing-masing. Kami tidak tinggal bersama, jelas Ji Qingyan. Ibumu dan aku sudah beberapa kali ke rumahmu. Setiap kali, kami tidak melihat siapapun di rumah, bahkan meneleponmu. Waktu itu, kau bahkan mengaku ada di rumah. Aku ingin tahu kemana kau pergi tengah malam itu. Ji Qingyan tersipu. Bukan itu yang kau pikirkan. Aku hanya sesekali ke rumahnya untuk makan. Ya, sesekali saja. 30 hari sebulan, tidak sesering yang kau kira, kata Lin Yi. Omong kosong apa yang kau katakan? Ji Qingyan mencubit pinggang Lin Yi dengan marah. Aku nggak bisa bohong. Kamu cuma datang 30 hari sebulan. Gadis, kamu hanya tahu cara menipu diri sendiri dan orang lain, kata Song Minghui. Aku mungkin sudah tua sekarang, tapi aku tahu tentang kalian, anak muda. Kalian sudah sangat tua. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Aku sudah merapikan kamar untuk kalian, jadi kalian akan menginap di sini malam ini. Terima kasih, Bibi, aku agak mengantuk sekarang, aku mau kembali ke kamar untuk istirahat. Pergilah istirahat kalau kamu lelah. Aku akan mengirimkan buah dan teh. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bicara lagi denganmu. Kita bisa lanjutkan besok malam. Kalau begitu, mari kita bicara dari hati ke hati. Baiklah. Datanglah ke sini untuk makan malam nanti. Ini akan menghemat waktu kalian berdua untuk memasak. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi denganmu, Bibi.
Aku pasti akan sering datang lagi nanti. Kita sekarang keluarga. Tak perlu sopan. Setelah mengatakan itu, Song Minghui menatap Ji Qingyan. Kenapa kamu masih duduk di sana? Kembalilah dan istirahatlah. Aku ingin bicara dengan ayah lagi. Bukankah kamu tinggal di rumah beberapa hari sebelumnya? Apa kamu belum cukup bicara dengan ayahmu waktu itu? Tidak, aku punya banyak hal untuk dibicarakan dengan ayahku. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadamu. Pergilah beristirahat. Kamu masih harus bekerja besok. Dia terdiam. Lin Yi pergi ke lantai 2 villa. Kamar Ji Qingyan jauh lebih lembut dan hangat daripada kamar di pavilion Jiushu. Secara tak kasat mata, ada pula petunjuk tentang masa lalunya. Salah satu dinding di kamar tidur itu terdiri dari deretan rak buku besar. Ada berbagai macam sertifikat dan foto Ji Qingyan saat dia masih muda. Bahkan ada beberapa boneka binatang tua yang telah dicuci hingga warnanya pudar. Semuanya diletakkan diam-diam di samping tempat tidurnya. Disinilah Ji Qingyan tumbuh dewasa, dan setiap sudutnya tampak dipenuhi kenangan. Retakan. Ji Qingyan masuk dari belakang dan menutup pintu. Tepat saat Lin Yi hendak berbicara, dia merasakan tangan Ji Qingyan meraih pinggangnya dan mencubitnya dengan keras. Kenapa kamu mencubitku? Aku tidak memprovokasimu. Kamu masih berani bilang begitu. Kamu sengaja. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan berpura-pura. Ji Qingyan meletakkan tangannya di pinggang kecilnya dan hendak mengatakan sesuatu. Kamu hanya ingin ibuku mengizinkanmu tinggal di sini dan mengatur agar kita berdua tinggal di kamar yang sama sehingga kamu bisa memanfaatkanku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak bilang aku ingin tidur denganmu. Kalau kau tidak mau tidur denganku, kau bisa pergi ke kamar lain. Keluargamu punya banyak kamar. Tidak perlu mengikutiku ke sini. Ini kamarku. Kenapa aku yang harus pindah? Karena calon ibu mertuaku sudah mengatur agar aku tinggal di sini. Kalau kamu tidak mau tinggal, kamu boleh pergi. Kamu bahkan bisa kembali ke pavilion Jiushu. Singkatnya, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Lin Yi, aku akan mencekikmu sampai mati. Ji Qingyan menjatuhkan dirinya ke atas Lin Yi, dan keduanya mulai bergulat di atas ranjang saat Ji Qingyan menanggalkan semua kepura-puraannya sebagai seorang wanita. Setelah beberapa saat, rambut Ji Qingyan menjadi berantakan dan dia basah kuyup oleh keringat. Meski begitu, dia tetap enak dipandang. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Aku mau mandi. Aku juga ingin pergi. Kamu nggak mandi kalau di rumah, tapi kamu mau mandi kalau di sini. Kamu lagi ngapain aja? Baguslah kau tahu. Tak ada gunanya jika aku harus mengatakannya keras-keras. Keduanya bergantian mandi sebelum kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. Ini bukan pertama kalinya mereka tidur di ranjang yang sama, dan Ji Qingyan tidak mempermasalahkannya. Hal itu sangat wajar bagi mereka. Baginya, ini juga merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Keesokan paginya, mereka berdua pergi bekerja bersama setelah sarapan. Lin Yi pertama kali mengirim Ji Qingyan ke grup Chaoyang sebelum pergi. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Itu Lilin. Perusahaan telah mengadakan rapat internal untuk mempelajari proposal Anda. Produk yang dijual di siaran langsung akan menjadi keputusan Anda, tetapi Anda harus cepat karena acaranya hanya tinggal seminggu lagi. Tidak masalah. Ingatlah untuk tetap menyalakan ponsel selama periode ini. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Lin Yi awalnya ingin kembali ke pavilion Jiushu, tetapi setelah menerima telepon dari Lilin, dia mengubah arahnya dan melaju menuju grup Lingyun. Dalam perjalanan, Lin Yi menelepon Qi Xianzhao dan bersiap mengumpulkan para eksekutif grup Lingyun untuk rapat. Ketika Lin Yi tiba di ruang rapat, dia melihat Qi Xianzhao dan He Yuan juga hadir, jadi dia segera menyampaikan rincian rapat tersebut. Presiden Lin. Melihat Lin Yi masuk, para eksekutif berdiri dan menyambutnya. Silakan duduk. Lin Yi mengangguk, jangan gugup, aku punya beberapa urusan pribadi untuk dibicarakan dengan kalian. Presiden Lin, silakan bicara, kata Qi Xianzhao. Berapa banyak daerah miskin yang telah dihitung dan dikunjungi oleh yayasan ini? Presiden Lin, mohon tunggu sebentar. Ingatan saya mungkin kurang akurat. Saya akan pergi mencari informasinya. Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an. Ia agak gemuk dan berdiri untuk meminta maaf. Nama wanita itu adalah Zhao Yali, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas yayasan tersebut. Zhao Yali harus kembali dan menyiapkan materi karena pertemuan itu terlalu mendadak dan dia belum mempersiapkan apapun sebelumnya. Lin Yi tidak melanjutkan masalah ini. Lagi pula, dialah penyebab penyusupan itu. Oke, silahkan. Ruang pertemuan itu sangat sunyi. Lin Yi terdiam, dan yang lainnya tidak berani bergerak. Bos, apakah kamu punya ide baru? He Yuan berbisik sambil duduk di samping Lin Yi. Bab 789 apa hubungannya ini dengan saya? Ini urusan pribadi. Aku sedang berbuat baik. He Yuan mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi.
Bosnya memang selalu penuh tipu daya. Tak seorang pun bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. 10 menit kemudian, Zhao Yali datang membawa setumpuk materi tebal. Dia tidak tahu apa yang ingin dibahas Lin Yi, jadi dia membawa semua materi yang relevan. Presiden Lin, total ada 52 kabupaten miskin di negara ini, termasuk kabupaten otonom dan beberapa daerah setingkat distrik, kata Zhao Yali. Pendapatan tahunan rata-rata penduduk di daerah ini kurang dari 1.200 yuan. Mereka semua bertani untuk mencari nafkah, sehingga kondisi kehidupan mereka sangat sulit. Ini sesuai standar nasional, kan? Bagaimana dengan statistik yayasan? Statistik dari yayasan tersebut menunjukkan bahwa ada lebih banyak lokasi yang memenuhi syarat daripada ini, kata Zhao Yali. Kondisi di daerah-daerah miskin ini lebih buruk dari yang kami duga. Yayasan telah mengirimkan bantuan yang ditargetkan, tetapi bantuan tersebut masih sangat kecil. Dampaknya tidak signifikan. Apakah kondisi di tempat-tempat itu disebabkan oleh panen yang buruk? Intinya begitu, kata Zhao Yali. Selain itu, kurangnya investasi lokal di daerah tersebut. Akibatnya, lingkaran setan pun terbentuk. Lin Yi menggosok pelipisnya. Dia tidak punya solusi yang tepat untuk masalah ini. Di tempat seperti ini, di mana rakyatnya miskin dan tidak memiliki keunggulan industri apapun, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Itu benar-benar sakit kepala. Lagi pula, ini adalah fenomena yang wajar. Jika negara saja tidak berdaya membantu mereka, ia bahkan kurang mampu menghadapinya. Aku akan memberitahumu apa yang kupikirkan terlebih dahulu. Lin Yi merasa tidak realistis untuk membahas cara membantu orang-orang ini sekarang. Ada baiknya dia memberitahu mereka rencananya terlebih dahulu, baru kemudian memilih beberapa area yang cocok untuk membantu. Saya sedang melakukan siaran langsung sekarang. Sederhananya, saya seorang streamer online. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruang konferensi, kecuali Qixian Zhao dan He Yuan, menatap Lin Yi. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Presidennya benar-benar orang yang aneh. Dia tidak peduli dengan perusahaan sebesar itu dan malah memilih menjadi streamer. Apakah dia mencoba bermain-main dengan dunia? Kamu tidak tahu tentang ini. Zhao Yali tersenyum canggung, jika Presiden Lin tidak memberitahu kami tidak akan tahu. He Yuan, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak memberitahu mereka tentang masalah sebesar ini? He Yuan, saya cuma kepala keuangan. Apa hubungannya ini dengan saya? Ini kelalaian saya. Nanti saya introspeksi. Lin Yi mengangguk puas dan melanjutkan. Sekarang, ada acara siaran langsung yang sedang berlangsung. Ini siaran langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Ide saya adalah mencari beberapa daerah miskin untuk membantu mereka menjual barang dagangan mereka. Sekaligus, saya akan mempromosikannya dan menjamin penjualan mereka di masa mendatang. Qixian Zhao menggaruk kepalanya. Presiden Lin tampaknya tidak terlalu peduli dengan perusahaannya. Ini terlalu sulit. Kebanyakan orang di ruang rapat masih muda. Bahkan Zhao Yali baru berusia awal 40-an. Mereka semua adalah penonton setia video pendek. Video-video yang mereka sukai di ponsel mereka semuanya adalah video anak muda yang keren, jadi mereka sangat familiar dengan hal-hal seperti itu. Presiden Lin, saya mengerti maksud Anda, kata Zhao Yali. Saya pernah melihat siaran langsung seperti itu sebelumnya, tetapi barang-barang yang dijual pada dasarnya semuanya berbahan dasar makanan. Kita harus mencari daerah dengan keunggulan industri serupa untuk membantu. Kurang lebih begitu. Aku juga sedang berpikir begitu. Lin Yi memegang kepalanya dengan satu tangan. Aku ingin membantu daerah-daerah miskin itu, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang di ruang konferensi mengangguk setuju. Meskipun Presiden Lin memiliki hati yang baik, masalah seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan oleh satu perusahaan sendirian. Setelah merenung cukup lama, Zhao Yali berkata, Presiden Lin, ada kontradiksi dalam hal ini. Jika tempat-tempat ini memiliki keunggulan industri, mereka tidak akan miskin sejak awal. Aku tahu itu. Kita cari saja daerah yang relatif lebih miskin. Saya punya beberapa kandidat yang cocok dengan kriteria itu. Zhao Yali membolak-balik dokumen tersebut dan berkata, di Kabupaten Jinfeng, anak perusahaan Yang Cheng, sebagian besar penduduk desa menanam buah persik kuning untuk mencari nafkah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan industri buah domestik dan budidaya varietas buah baru telah memberikan dampak yang sangat besar pada pasar lokal. Akibatnya, harga beli distributor turun, dan pendapatan petani pun menurun. Ada juga Kabupaten Tongming di Provinsi Jiang. Dulunya merupakan desa teh yang sangat terkenal, tetapi penduduk setempat sangat konservatif dan selalu bersikeras membuat teh dengan tangan. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring perkembangan teknologi, pembuatan teh sebagai kerajinan telah meningkat, sehingga penjualan mereka menurun dari tahun ke tahun. Situasinya tidak terlihat baik. Dan Timur Laut. Baiklah, tidak perlu banyak bicara, kata Lin Yi. Kamu tinggal pilih 5 saja untukku di tempat-tempat ini.
Aku tidak bisa menjual semuanya. Aku tidak maha kuasa. Baiklah, saya akan segera menanganinya. Nanti saya kirimkan informasinya ke email Anda. Baiklah, lakukan sesegera mungkin. Lin Yi berdiri. Rapat ditunda. Setelah rapat berakhir, Lin Yi memanggil Qixian Zhao dan He Yuan untuk makan siang. Mereka mengobrol tentang perkembangan perusahaan sebelum Lin Yi pergi sendirian. Selama periode ini, Zhao Yali mengirimkan informasi yang telah ia siapkan. Ia sangat efisien. Setelah makan malam, Lin Yi menelepon Zhang Xiaoyu. Kakak Lin, kamu mencariku. Kamu sibuk. Siaran langsung untuk para petani sudah dikonfirmasi Jumat depan. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tidak sibuk, kata Zhang Xiaoyu. Aku sedang membuat kue sekarang. Datanglah ke rumahku dan aku akan membiarkanmu mencobanya. Itu juga berhasil. Lin Yi tidak peduli kemana dia pergi selama itu tidak memengaruhi bisnisnya. Setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di rumah Zhang Xiaoyu. Seperti biasa, tidak ada yang berani menghentikan mobil super Lin Yi. Kakak Lin, masuklah. Zhang Xiaoyu berkata dengan gembira ketika melihat Lin Yi. Ia mencarikan sepasang sandal untuknya dan mempersilakannya masuk. Bau apa ini? Seperti ada yang terbakar. Petik 1. Sialan, kue chifonku. Zhang Xiaoyu bergegas ke dapur dan mematikan oven listrik. Namun, ia segera menyadari bahwa kuenya sudah gosong. Apakah kamu akan memberiku ini? Zhang Xiaoyu terkekeh. Aku salah perhitungan. Saking senangnya waktu tahu kamu datang, aku sampai lupa soal kuenya. Seseorang sepertimu seharusnya mengucapkan selamat tinggal pada dunia memasak di masa depan. Kakak Lin, jangan mengeluh lagi. Beri aku sedikit harga diri. Zhang Xiaoyu menuntun Lin Yi ke sofa. Kamu mau minum apa? Aku akan ambilkan untukmu. Air mineral saja sudah cukup. Tentu saja. Zhang Xiaoyu membuka kulkas dan mengeluarkan 2 botol air mineral. Kak Lin, ini untukmu. Melihat air mineral yang diambil dari lemari es, Lin Yi merenung selama beberapa detik. Kamu tidak menyimpan stocking di kulkasmu, kan? Bab 790 haruskah saya menyiapkan amplop merah? Stocking, tanya Zhang Xiaoyu. Saya tidak sering memakai barang-barang itu, jadi saya tidak menyimpannya di lemari es. Baiklah kalau begitu. Lin Yi mendesah dalam hati. Akhirnya, aku bertemu seseorang yang normal. Dia membuka botol dan menyesapnya, bersiap untuk membahas masalah serius dengan Zhang Xiaoyu. Tapi celana dalamku disimpan di sana. Lin Yi merasa sedikit mual. Biasanya orang hanya pakai stocking. Kenapa kamu pakai celana dalam di sana? Prinsipnya sama saja. Punyaku semua renda. Saking awetnya, bentuknya nggak gampang berubah. Sialan, pergi dan rebus air untukku. Kak Lin, itu semua celana dalam baru. Kamu nggak perlu menunjukkan reaksi psikologis sekuat itu. Buatlah airnya menjadi sangat panas. Zhang Xiaoyu mengerutkan bibirnya. Tingkah laku saudara Lin sungguh aneh. Secara logika, bukankah ini suatu hal yang sangat menggoda? Mengikuti instruksi Lin Yi, Zhang Xiaoyu pergi merebus sepanci air lagi untuk membantu menenangkannya. Ketika dia kembali, Zhang Xiaoyu memindahkan bangku kecil dan duduk di depan Lin Yi. Kakak Lin, bagaimana kamu merencanakan siaran langsungnya? Sebenarnya, platform tersebut sudah menyiapkan semua yang ingin dijual, tetapi saya pikir dengan begitu, para kapitalis akan menghasilkan uang. Karena itu, saya menemukan beberapa daerah miskin sendiri. Daerah setempat memiliki keunggulan industri tertentu, tetapi saat ini tidak ada saluran penjualan yang baik bagi mereka untuk menjual barang-barang mereka. Saya ingin membantu mereka. Zhang Xiaoyu menatapnya. Saudara Lin, apakah ini pertanyaan yang seharusnya dipikirkan oleh kalian para kapitalis? Apa yang kau bicarakan? Apa aku tidak boleh memikirkan hal-hal ini? Tapi orang-orang kaya itu biasanya hanya menyombongkan diri dan mengambil uang untuk membangun reputasi baik. Jarang melihat orang sepertimu melakukannya sendiri, kata Zhang Xiaoyu. Tidakkah kau pikir membuang-buang sel otakmu untuk berpikir begitu hati-hati tentang masalah sekecil itu? Aku tidak ingin melakukannya, tapi aku harus melakukannya dengan kemampuan terbaikku, kata Lin Yi. Aku tidak ingin ada tulisan apapun di batu nisanku selain kata-kata yang memuji ketampananku. Hahaha, kakak Lin benar. Zhang Xiaoyu tertawa. Kalau begitu, ayo kita mulai sekarang. Masih seminggu lagi. Kita harus bertahan. Lin Yi menyerahkan ponselnya. Di dalamnya terdapat daftar materi yang telah disusun Zhao Yali. Orang lain membantu saya memilih barang-barang ini. Memilih beberapa untuk saya jual. Tidak semuanya cocok untuk dijual selama siaran langsung. Lin Yi tidak bisa mengendalikannya, jadi dia hanya bisa membiarkan Zhang Xiaoyu melakukannya. Buah-buahan, daun teh, bunga, beras, panci besi. Zhang Xiaoyu bergumam tentang sekitar selusin barang lalu tampak gelisah. Saudara Lin, hal-hal ini cukup menarik. Seharusnya tidak apa-apa, itu semua kebutuhan. Tapi,
mereka tidak cocok untuk dijual saat siaran langsung, kata Zhang Xiaoyu. Di platform siaran langsung, barang yang paling cocok dijual adalah barang yang cepat laku. Singkatnya, makanan dan minuman. Meskipun kebutuhan sehari-hari juga bisa dijual, penjualannya tidak terjamin. Dalam persaingan siaran langsung 3 arah ini, penjualan merupakan indikator yang sangat penting, jadi akan memalukan jika menjual terlalu sedikit. Lin Yi mengangguk. Apa yang dikatakan Zhang Xiaoyu masuk akal. Tapi, jumlah barang yang bisa mereka hasilkan terbatas. Kalau saja mereka bisa mengolah barang-barang ini, mereka tidak akan semiskin ini. Zhang Xiaoyu tersenyum misterius. Saudara Lin, kamu pasti kaya raya, kan? Seharusnya tidak masalah bagimu untuk mengeluarkan beberapa ratus juta, kan? Apa yang kamu katakan? Saya punya saran. Misalnya, buah-buahan. Kita bisa mengolahnya dengan benar dan menjadikannya buah kalengan. Dengan begitu, akan jauh lebih mudah untuk menjualnya, kata Zhang Xiaoyu. Namun, prasyaratnya adalah kita harus membeli semuanya dan kemudian mengolahnya. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan penjualan dan sekaligus mencapai tujuan membantu para petani. Ide bagus, kata Lin Yi. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Kita akan pergi ke Kabupaten Jinfeng di Yangcheng. Dengan begitu, aku juga bisa pulang. Ya. Zhang Xiaoyu mengangguk dan berkata, mari kita siapkan beberapa produk makanan, seperti daun teh, beras, panci besi, dan sebagainya. Kita harus menyiapkan barang-barang yang lebih beragam. Meskipun penjualan sangat penting, ini adalah siaran langsung kesejahteraan masyarakat. Kita harus melakukannya dengan serius. Kamu akhirnya masuk akal. Ho, aku mempelajarinya dari saudara Lin, kata Zhang Xiaoyu sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Aku akan ganti baju sekarang. Zhang Xiaoyu kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Sementara itu, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Yali. Dia ingin menyampaikan pikirannya dan mengatur perjalanan kerja karena dia tidak bisa pergi ke banyak tempat sendirian. Setelah mengatur perjalanan, Lin Yi menelepon Ji Qingyan dan memberitahunya tentang jadwalnya agar dia tidak khawatir. Tak lama kemudian, Zhang Xiaoyu mengemasi barang-barangnya dan memesan tiket pesawat. Kemudian, mereka berdua berkendara ke bandara. Sekitar pukul 5 sore, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu turun dari pesawat dan naik taksi ke panti asuhan. Zhang Xiaoyu terkejut ketika mengetahui bahwa Lin Yi adalah seorang yatim piatu. Saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa Lin Yi begitu peduli terhadap kesejahteraan publik. Hal ini karena ia telah mengalami hal-hal yang tidak dialami orang lain. Ketika mereka tiba di panti asuhan, waktu sudah lewat pukul 6 sore. Anak-anak dipanggil kembali ke dalam dan tidak ada seorang pun di taman bermain kecil itu. Meskipun belum terlambat, musim dingin sudah tiba. Wang Cuiping memanggil anak-anak pulang lebih awal untuk mencegah mereka masuk angin. Mama. Saat memasuki gedung 3 lantai, Lin Yi melihat Wang Cuiping memegang tangan seorang anak saat mereka berjalan ke atas. Wang Cuiping berhenti di tengah kalimat. Melalui telepon, Ji Qingyan sudah mengatakan bahwa Lin Yi akan kembali. Awalnya itu adalah kejadian yang membahagiakan, tetapi Wang Cuiping sedikit tidak senang saat melihatnya. Mengapa dia membawa seorang gadis kembali? Bajingan ini benar-benar minta dipukuli. Meskipun ia berpikir demikian dalam hatinya, Wang Cuiping tetap menyapanya dengan senyuman. Ini adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Ada beberapa hal yang harus dirahasiakan dan tidak bisa diungkapkan. Nak, siapa ini? Temanku datang bersamaku untuk melakukan sesuatu. Kalau begitu cepat masuk. Makanannya sudah siap. Ayo makan dulu. Lin Yi dan Zhang Xiaoyu disambut di lantai 3. Saat mereka sedang makan, Wang Cuiping bahkan memanggil Wang Dongdong. Kakak Lin. Saat melihat Lin Yi, Wang Dongdong berlari dan memeluknya. Meskipun dia belum lama berada di sini, berat badannya sudah bertambah dan kondisinya baik. Bagaimana, apa kamu sudah terbiasa di sini? Ya. Ibu Wang memperlakukanku dengan sangat baik, kata Wang Dongdong sambil tersenyum. Tapi kalau nilaiku jelek, aku akan dimarahi. Kamu masih berani berkata begitu, kata Wang Cuiping sambil tersenyum. Bersyukurlah karena aku tidak memukulmu. Wang Dongdong terkekeh. Ia juga tahu bahwa Ibu Wang melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Setelah makan malam keluarga, suasananya harmonis dan menyenangkan. Hanya Wang Cuiping yang sedang banyak pikiran. Haruskah dia menyiapkan angpao atau tidak? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.